Ustaz ya. Ya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa subhanahu bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajlis kembali. Semoga kita disehatkan selalu dan dilancarkan segala urusan kita. Allahumma amin. Nah, Amin. sebelum kita masuk pada ayat selanjutnya, kita mulai bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sekarang masuk di Hanya ayat PR 50. kemarin dulu boleh Ustaz. Oh ya, kenapa? PR-nya? Sarama itu air mengalir bukan? Di mana salahnya? Oh, Sarama, ini oh apa? Oh, kata apa itu yang dipakai? Saro. Oh, Sara pakai apa alif bengkok. saro. Saro apa saro? Sarama. Oh, sebentar saya lihat ya. Sara mengalir Oh, kan? oh, kalau saro itu dia memang mengalir, tapi dia bukan mutal akhir. Dia ilatnya di tengah. Assalamualaikum, suara Pak Ustadz tidak terdengar. Terdengar, Bu. Kedengaran Bu, Ya. mungkin punya bukan barangkali. Oh. Jelas banget. Hmm. Bukan lagi kurang satu. Sara terus pakai Iya. ini alif bengkok Saro, akhirnya Ustaz. saro itu mengalir, tapi dia bukan mutal akhir. Ya, jadi pakai jaro saja. Ya, karena kita diminta mutal akhir, nah saro itu ilatnya di tengah, gitu ya. Oh, di Ya, tengah. ya, jadi dia tidak bisa. Jadi kita pakai jaro. Nanti agar berbeda, nanti yang satunya pakai ya jeri gitu ya, pakai fi'il mudhari. Ya. Kalau jaro kan berlari artinya bukan? Oh, dia berlari. Bisa juga mengalir. Oh, Kalau bisa. jarul ma bisa. Ya jari lemah juga bisa. Jadi dia kalau ya jari rojulu, seorang laki-laki berlari. Tapi dia bisa dipakai air bisa. Ya, alma. Jadi misal begini ya, Allah menyebut dengan kata alma ya, tajri minta tial anhar gitu ya. Oh iya, tajri. Tajri minta tial anhar. Jadi Allah menyebut sungai-sungai itu tajri gitu ya. Iya, iya. Mengalir tapi tidak pakai saroya siru, tapi pakai jaroya jeri. Jadi tadi jaroya jeri itu tidak hanya berlari, nanti kalau digunakan di konteks kalimat yang berbeda, dia punya makna berbeda. Nah, kalau kita gunakan untuk air, ternyata dia bisa untuk mengalir ya. Nah, kalau diartikan misalkan dipasangkan dengan anahar, ya jadi tajri tadi, tajri min tahtil anhar. Jadi Allah menyebut dengan tajri bukan ya jadi karena anharnya jamak di situ ya. Iya, Ya, iya. kalau misalkan naharnya tunggal, nah, pasti Allah menyebut dengan min apa ya jeri gitu ya. Ya jeri mintah tiha an nahru gitu ya. Tapi karena al anhar jadi Allah menggunakan tajri. Nah, jadi jaro ya jeri itu tidak hanya berlari. Kalau tadi terkait dengan air atau sungai atau yang lainnya bisa diartikan dengan mengalir. Nah, kenapa kok saro kok tidak bisa? Saro nanti termasuk dia tidak termasuk mutal akhir ya. Jadi akhirnya dia ro gitu ya. Ya. Jangan lihat. Nah, kemudian tadi kalau koreksi koreksi yang lainnya ya. Bu Titi belum masuk ya. Ya. Punya Bu Titi tadi ada koreksi apa? Ada satu koreksi di situ ya. Jadi di belakangnya tidak ada ilat gitu ya. Jadi ini berarti yang khusus ilatnya di belakang. Ya. Kalau ternyata ada ilat di tengah, itu berarti belum pas gitu ya. Karena yang diminta mu'tal akhir. Jadi ilatnya akhir ya. Nah, kemudian kalau ada fiil yang digunakan ganda, itu juga termasuk yang tidak boleh ya. Nah, nanti kita mensiasatinya begini, agar fiilnya itu tidak ganda, nanti dimodif saja. Yang satu fiil madhi, yang satu fiil mudhari gitu ya. Nah, misalkan Oke. kita kesulitan mendapati kata, ya kita pengen ar-rajul pakai ya jeri gitu ya. Almaknya kita pakai jaro, nah itu bisa ya.
jarol ma'u. Nah, kalau ya jerinya ya jeri rojulu bisa. Jadi dia mutal akhir dan ilatnya beda ya. Kalau jaro masih pakai alif, kalau ya jeri pakai iya. Jadi dia sudah berbeda. Jadi nanti mensiasatinya begitu. Kalau misalkan kita kesulitan mendapati fi'il mutal akhir, nanti bisa satu itu kita pakai madhi gitu ya. Kemudian yang lainnya pakai mudhari. Itu nanti sudah aman insya Allah karena biasanya ilatnya beda di situ ya. Nah, kayak tadi kita ambil contoh jaro itu masih alif belakangnya. Kalau ya jeri sudah pakai iya gitu ya. Nah, atau misalkan kita pakai fiil yang lainnya awa menyala di situ ya menyala gitu ya. Nanti ya'wi ya pakai ya sudahan. Jadi dia sudah beda ilatnya ya. Tapi yang jelas dia mu'tal akhir atau ilatnya ada di belakang. Ya, jadi nanti itu akan aman di situ insya Allah kalau kita menggunakan atau kita membuat dengan fiil yang berbeda jenis ya. Ada yang madhi, ada yang mudhari di situ ya. Fiilnya sama tapi satunya madhi, satu mudhari. Ya. Ya, itu insya Allah terkait dengan fiil mutalakhir di tugas kita yang kemarin. Ya, jadi sebagian ada di situ. Ya, jadi ilatnya di tengah ya. Jadi agar kita mendapati yang di belakang, nah itu kita usahakan ambil fiil yang di belakang seperti yang diminta dalam tamrilnya ya. Ya, jadi mu'tal akhir. Nah, kalau mu'tal saja betul ya. Nah, jadi kalau kita misalkan pakai sarul ma'u, kalau fiilnya mu'tal betul. Tapi kalau mu'tal akhir, nah itu nanti jadi tidak pas karena ada kata akhir ya. Jadi dia membatasi perintah yang ada di tamrin itu, membatasi mu'talnya, ilatnya ada di belakang. Ya, itu insya Allah terkait dengan PR-nya ya. Ya, jadi kalau di PR yang kemarin berarti catatannya ya pada tadi pada fiilnya ya. Jadi fiilnya mungkin ada ilat tapi ternyata ada di tengah ya. Jadi sehingga nanti fiilnya ambil yang ada di apa ilatnya di belakang atau yang kita kenal dengan mu'tal akhir. Ya. Nah, sekarang kita masuk di surah Toha ayat yang ke-52. Ya, ini karena pendek 52-nya sekalian langsung di 53 ya. 52 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak Mazwar. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ilmuha 'inda rabbi. Dia telah berkata pengetahuan tentangnya di sisi Tuhanku. Fi kitab, dalam kitab, la yadillu rabbi wa la yansa. Tidak sesat atau salah Tuhanku dan dia tidak lupa. Mutal akhir nih. Ya, yansa mustahil betul. Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Alladzi ja'ala lakumul arda mihada. Alladzi yang ja'ala dia telah jadikan lakum bagi kalian bumi mihada terhampar, mahdan terhampar. Dan salaka menjadikan jalan dan dia menjadikan jalan lakum bagi kalian fiha di dalamnya atau di bumi. Subulan beberapa jalan. Wa anzala minas sama dan dia telah menurunkan dari langit air atau hujan. Fa akhrajna bihi azwaja maka kami keluarkan bihi dengannya azwaja berjenis-jenis min nabatin syatta dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Ya. Qala ilmuha ayat yang ke-52 ini munasabahnya kembali pada ayat 51 ya. Nah, terkait Fir'aun yang bertanya mabalul qurunil ula. Jadi ada apa dengan generasi sebelumnya atau bagaimanakah nasib kaum atau generasi sebelumnya? Kalau ternyata Nabi Musa diutus Allah sebagai rasulnya ya. Nah, ini jawaban Nabi Musa, qala ilmuha inda rabbi. Nabi Musa berkata,
ilmu tentang itu atau pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku fi kitab, dalam kitab, ya, di Lauhil Mahfuz. La yadillu rabbi wa la yansa. Jadi Tuhanku tidak salah dan Tuhanku juga tidak lupa. Ya, jadi ini untuk menegaskan bahwasanya Tuhannya Nabi Musa tidak salah dan tidak lupa, ya, beda dengan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dan banyak kesalahan, banyak kealpaan, banyak kelupaan di situ. Nah, di sini tetap menegaskan, menjelaskan terkait dengan tauhidillah dari ayat 53 ini, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda, ya, yang telah menjadikan bumi untuk kamu sekalian sebagai mahda, hamparan. Wasalaka lakum fiha subula, dan juga menjadikan jalan-jalan di dalamnya untuk kamu sekalian. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan telah menurunkan air dari langit. Ya, ini tentunya untuk bisa menyindir Fir'aun, ya. Ya, karena semua ini dia tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Fakhrajna bihi, kemudian kami mengeluarkan dengan air itu azwajan, ya, ini pasangan-pasangan atau bermacam-macam, min nabatin syatta, dari tumbuhan yang bermacam-macam atau yang beragam. Ya, jadi di sini kita mendapati azwajan, ini maksudnya tumbuhan yang berpasang-pasangan di situ, gitu ya. Jadi ada yang manis, ada yang asam dan seterusnya, dan syatta ragamnya sangat banyak. Nah, di sini menjelaskan terkait dengan tauhidillah, ya. Jadi baik ayat 52 atau 53 itu menegaskan akan Allah menyindir Fir'aun, ya, terkait pengakuannya sebagai Rob, ya, sebagai Tuhan. Ya, ya, jadi semua jawabannya ada pada kitab, ya, ada pada kitab Allah terkait dengan orang-orang terdahulu. Ya, bagaimanakah nasib mereka? Nah, semua tetap dikembalikan pada Allah, ya. Jadi Allah yang telah menjadikan semuanya, telah menjadikan bumi sebagai hamparan, ya, kemudian telah menjadikan jalan-jalan di bumi ini, menurunkan air dari langit dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, ya. Ya, dan tentunya kalau Fir'aun menganggap dirinya Rob, Tuhan, maka dia tidak mampu melakukan sedikit pun dari apa yang telah disampaikan Nabi Musa pada ayat ini. Ya, berikutnya kita masuk di 54 dan 55. Ya, Bu Wardi silakan 54 dan 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu war'au an'amakum. Kalian makanlah dan kalian gembalakanlah hewan-hewan kalian. Inna fi zalika laayatil liulin nuha. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itulah, minha, ya, darinya itu, ya, darinya tanah itulah kami menciptakan kalian, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kalian, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kalian pada waktu yang lain. Ya. Kulu war'au, makanlah, dan ir'au an'amakum, gembalakanlah binatang ternak kamu sekalian. Ya, inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda liulin nuha, bagi orang-orang yang berakal. Ya, jadi di sini kita dapati Allah memerintahkan tadi kulu bebas untuk memakan apa saja, ya. Kemudian menggembalakan ternak-ternaknya di sini terkait dengan kehidupan di saat itu, yang memang mereka banyak sekali yang mereka melakukan ro'yul an'am, ya, mereka mengembala ternak-ternak mereka. Ya, nah di sini kita dapati Allah menegaskan inna fi dzalikal ayat, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah liulin nuha, bagi orang-orang yang berakal. Ya, jadi orang-orang berakal mereka pasti paham bahwasanya ada tanda kebesaran Allah di sana. Ya, mereka bisa makan, ya, ternak-ternak bisa makan dan seterusnya. Ini semua adalah karena
anugerah Allah ya, dengan turunnya yang disebut di ayat 53 tadi, anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan air yang bisa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta ya. Jadi yang bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang beraneka ragam. Ya. Minha khalaqnakum, darinya kami ciptakan kamu sekalian, wa fiha nu'idukum, dan di dalamnya kami akan mengembalikan kamu sekalian. Jadi Allah memastikan bahwasanya ya dari bumi itu Allah ciptakan manusia ya, dari tanah gitu ya. Nah, kemudian Allah mengembalikan juga di dalamnya atau di bumi ya, bukan di tempat yang lainnya. Tidak di planet yang lainnya tapi di bumi. Allah pastikan wa fiha nu'idukum, di dalamnya kami akan mengembalikan kamu sekalian. Wa minha nukhrijukum, dan darinya kami akan keluarkan kamu sekalian. Jadi mereka nanti akan dikeluarkan oleh Allah. Diamil bi'tsah itu semua adalah dibangkitkan dari bumi ya. Tidak ada yang dibangkitkan dari tempat yang lainnya, di planet yang lainnya, tidak ada. Semuanya disebut Allah minha, darinya, yaitu kembali pada bumi. Tarotan ukhro, di waktu yang lainnya. Ya, jadi ini untuk menegaskan bahwasanya Allah ciptakan manusia dari tanah, ya, dari minha, dari bumi. Ya, Allah kembalikan nanti di dalamnya, dan juga nanti mereka akan dikeluarkan darinya ya. Nah, ini tentunya untuk menegaskan bahwasanya al-hayah, kehidupan ada di ard, ada di bumi ya, bukan di tempat yang lainnya atau bukan di planet yang lainnya. Ya, dan ini kita dapati bahwasanya kalau Allah menyebut nukhrijukum, kami keluarkan kamu sekalian tarotan ukhra, berarti hingga hari kiamat di situ ya. Ya, manusia berada di bumi ini berarti hingga hari kiamat. Ya. Ustadz, mau tanya Ustadz, Ya. ini Ya. taro melihat sama tarotan itu waktu, itu gimana Ustadz bedanya? Oh, beda. Kalau taro itu ro'a, dari ro'a yaro ya, itu fiil Oh, ro'a dari roh, fiil ya, madhi, ya. yaro fiil mudhari. Nah, kalau jadi Ya. mu'anats jadi taro di situ ya. Nah, kalau ini, kalau taro itu fiil mutal akhir. Kalau ini tarotan, nah ini bentuknya isim. Ya. Oh, ini mu'annas juga ya. Betul. Jadi ini tarotan, ini bentuknya isim, dia mu'annats, dan ini berbeda, matnya juga ada di taknya ya. Kalau taro, nah itu ada di roknya. Tanya pendek, roknya panjang. Tanya pendek ya. Ya, jadi dia terdengar mirip di depannya ya, taro begitu ya. Nah, tapi ternyata beda taro. Ya. Nah, di situ Allah menyebut dengan ukhro karena memang tarotan mu'annats ya. Jadi di waktu yang lainnya, di masa yang lainnya. Ya. Berarti ukhro itu juga mu'annats, Ustaz? Betul, ukhro mu'annats. Nah, kalau mudzakarnya akhor, artinya sama-sama lain ya. Jadi akhor lain, ukhro juga lain. Nah, kalau akhor biasa dipakai untuk mudzakar. Misalkan kita dapati yauman akhor, nah itu ada ya. Yauman akhor itu hari yang lain di situ ya. Ya, atau syahron akhor. Nah, kalau untuk ukhro berarti seperti taro ini, tarotan ukhro. Ya. Jelas. Ya. Berikutnya kita masuk di 56 dan 57, Bu Husna, 56 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kekuasaan kami semuanya. Maka ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Berkata Fir'aun, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, hai Musa? Ya. Walaqad arainahu, dan sungguh benar-benar kami telah melihatnya ayatina, akan ayat-ayat kami atau tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, kullaha, semuanya. Ya, atau di sini walaqad arainahu, dan sungguh benar-benar kami memperlihatkannya ya, ayatina, segala tanda-tanda kebesaran kami, kullaha, semuanya. Fakadzdzaba wa aba, lalu dia kadzdzaba, dia mendustakan, wa aba, dan dia membangkang. Ya, jadi tidak ada di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang ditujukan Nabi Musa yang diimani ya, yang diikuti, dia
kadzdzaba kullaha, ya, dia mendustakan semuanya, dia juga abakullaha, dia juga membangkang terhadap semuanya. Qala ajitana, bahkan dia berkata Firaun, ajitana, apakah engkau datang pada kami litukhrijana, untuk mengusir kami min ardina, dari negeri kami ini atau dari bumi kami ini, ya maksudnya dari Mesir, ya, bisihrika, dengan sihirmu ya Musa, wahai Musa. Ya, jadi di sini kita dapati ada bahasa litukhrijana, ya. Ini bahasa provokasi, ya. Ya, orang-orang yang tidak paham nanti mereka bisa marah di situ. Ya, jadi seakan-akan Nabi Musa datang untuk mengusir mereka, gitu ya. Padahal Nabi Musa datang kan untuk memberikan pencerahan pada mereka. Ya, jadi mereka ada orang-orang durjana. Ya, mereka orang-orang yang mereka sudah sulit untuk diatur. Dan memang Allah sudah tugaskan Nabi Musa untuk mendatangi mereka, menunjukkan kerusakannya sudah luar biasa di situ, ya. Ya, nah masalahnya mereka nanti atau Firaun dan kawan-kawannya nanti, ya, bahkan menggandeng Bal'am di situ, ya. Itu yang makin sulit dinalar oleh masyarakat, ya. Jadi masyarakat di saat itu yang tidak beriman, ya, mereka bahkan tadi lebih gandrung dengan raja yang dolim ini, karena memang ada legitimasi dari seorang Bal'am, ya, yang doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi mereka tidak kompak dengan Nabi Musa, tapi mereka kompaknya dengan Fir'aun. Ya, itu yang berbahaya, ya. Jadi orang-orang yang tidak paham, mereka tidak sadar bahwasanya Bal'am bergabung di Fir'aun dalam rangka melegitimasi kezaliman Fir'aun, ya. Ya, itu yang tidak mereka paham. Ya, jadi sehingga Nabi Musa ditinggalkan oleh mereka. Nah, di sini kita juga mendapati bagaimana Fir'aun menuduh Nabi Musa akan mengusir mereka. Nah, itu yang tentunya amat sangat berat, ya. Nah, pasti semuanya akan memusuhi Nabi Musa, ya, kalau Nabi Musa ternyata dianggap datang untuk mengusir mereka semuanya. Ya, padahal Nabi Musa datang dalam rangka menyelamatkan mereka. Ya, menyelamatkan dunia akhiratnya, ya, dua-duanya, ya. Nah, itu tadi yang luar biasa bagaimanakah tadi, ya, Fir'aun menggoreng isu di situ, ya. Ya, jadi ada kata litukhrijana, mengusir, itu pengusiran itu. Nah, itu memantik namanya, ya. Nah, dia memantik dengan kata-kata akhraja yukhriju, ya, mengusir. Ya. Nah, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Ya, maaf terlambat. Belum kok, Bu. Ya. Ya sudah. Berikutnya kita masuk di 57. Oh, Afan. Oh, 58, ya. 58. Bu Linda, silahkan. 58. Falana tiyannaka. Bu Linda Ya, kayaknya Bu Linda. Oh, masih ini, ya. nggak di tempat kayaknya. Oh, ya. Oh, udah. Bu Anida. Udah buka di. Sudah. Oh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walana'tiyannaka bisihrim mislihi. Maka sungguh kami akan mendatangkan kepadamu dengan sihir seperti itu. Waj'alna bainana wa bainaka mau'ida. Antara kami dan antara kamu perjanjian. La nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Kami tidak menyalahinya, kami dan tidak kamu tempat pertengahan. 5859, Ustadz. Ya, 58 saja. Makanan suwa di situ tempat makanan suwa, ya, terbuka. Ya. Falatiyannaka bisihrin, ya, sungguh benar-benar kami akan mendatangkan padamu sihir mithlihi, yang semisal dengannya. Ya, jadi dianggap apa yang tiba Nabi Musa adalah sihir, ya. Ya, itu semua karena bisikan-bisikan Haman dan kawan-kawannya. Jadi yang sebelumnya Fir'aun pada ayat sebelumnya yang kita bahas sebelumnya, dia tampak tadi ketika terjatuh dari singgasananya, dia merasa ada kekuatan yang luar biasa, ya. Tapi ternyata pembisik-pembisiknya menganggap itu adalah sihir. Makanya di sini sudah tampak sekali Fir'aun berkata seperti yang dikatakan pembisiknya. Ketika pembisik mengatakan itu sihir, maka dia pun mengatakan hal yang sama, ya. Ya.
Faj'al bainana wa bainaka mau'idan, dan jadikan antara kami dan antara kamu mau'idan, waktu yang disepakati. La nukhlifuhu, yang kami atau kita tidak mengkhianatinya ya. Ya, jadi artinya mereka bersepakat untuk menentukan waktu bertemunya Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir yang akan mereka datangkan. Nahnu, baik kami, wala anta, begitu juga engkau, makanan suwa, di tempat yang terbuka. Ya, jadi akan dihadirkan di tempat yang terbuka untuk bisa menunjukkan terkait dengan tukang-tukang sihir yang akan dihadirkan di saat itu ya. Ya. Nah, kemudian kesepakatan yang ada pada 58 ini ada terkait dengan makanan suwa ya. Jadi tempatnya di tempat terbuka yang telah ditetapkan. Ya, adapun waktunya, nah di sini kita mendapati waktunya akan disebut di ayat selanjutnya ya. Nah, kita masuk di 59 dan 60. Ya, Bu Siti Ainul. Ustaz, mau nanya dulu. Oh, ya, Itu silakan. tempat yang terbuka maksudnya apa, Ustaz? Di Apa? suatu tempat yang terbuka itu maksudnya apa? Oh ya, jadi ini tukang-tukang sihir kan mau dihadirkan ya untuk menandingi katanya Nabi Musa itu punya sihir gitu ya. Jadi untuk menandingi mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu nanti akan ditanding di situ ya, akan ada pertandingan di sana. Nah, dan tempat yang dipilih adalah makanan suwa ya, di tempat terbuka. Artinya agar orang-orang pada melihat, masyarakat biar bisa menyaksikan itu. Di alun-alun kayaknya, Ustaz. Ya, kalau sekarang bahasanya begitu ya. Itu Atau bahasa kita seperti yang di Roma itu loh, yang gedung apa yang tempat sekalian pertemuan. juga bisa ya. Ya, yang jelas Pak ini Ustadz, kalau di tempat terbuka berarti tidak di gedung gitu ya. Nah, Ya, di tempat Kolosium. Kolosium ya. Pak Ustadz, itu suwan kok kalau di Al-Quran ini artinya sama atau pertengah. Oh iya, oh bisa. Ya, oh bisa. Itu kalau tengah itu nanti dimaknai ini. Jadi tempatnya tempat terbuka dan juga tengah yang telah dipilih agar semua masyarakat, semua rakyat bisa menjangkau tempat itu ya. Ya, jadi dia tidak berada di pinggiran, jadi tempat terbukanya ini berada di tengah-tengah kota di situ ya. Ya, berada di tengah-tengah negeri itu. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya. Ya, berikutnya di ayat 59 dan 60. Tadi Bu Siti Ainul, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mau'idukum yaumu zirnati wa ayyuh nanti. Yaumuz zinati wa ayyuh saran nasa duha. Dia atau Musa berkata, perjanjian kalian pada hari raya dan bahwa dikumpulkan orang-orang pada pagi hari atau duha. Watawalla Fir'aunu wajma'a kaidahu summa ata. Maka meninggalkan Fir'aun, lalu dia mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang kembali. Ya. Qala mau'idukum, yang berkata mau'idukum, waktu engkau yaumaz zina adalah pada hari az-zina, pada hari raya. Ya, jadi terkait dengan tempat ya, Fir'aun menetapkan terkait dengan tempat ya, Nabi Musa menetapkan terkait dengan waktunya. Yaumuz zinati, di hari raya, wa ayyuhsyarun nas, dan manusia atau orang-orang akan dikumpulkan duha, di waktu duha. Ya, jadi terkait dengan waktu. Fatawalla Fir'aunu, kemudian berlalu Fir'aun atau Fir'aun beranjak atau Fir'aun berpaling. Fajama'a kaidahu, kemudian dia mengumpulkan tipu dayanya, tsumma kemudian dia datang lagi. Ya, nah di sini kita dapati bahwasanya Fir'aun mempersiapkan strateginya. Ya, kaidahu tsumma ya, bagaimana ke strategi yang akan dimainkannya nanti ya. Bersama dengan tukang-tukang sihir yang dihadirkan oleh Haman dan kawan-kawannya.
Ya, berikutnya kita masuk di 61, Bu Anida, 61 qala lahum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terdengar suara saya Pak Ustaz? Ini yang terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahum Musa. Musa berkata kepada mereka para penyihir, wailakum, celakalah kamu, la taftaru, janganlah kamu mengada-adakan Allah atas terhadap Allah, kaziban, suatu kebohongan, fayushitakum, dan dia membinasakan kamu, bi'azabin, dengan azab, waqad khoba, dan sungguh rugi, maniftaro, orang-orang yang mengadakan kebohongan. Ya. Terus Pak Oh, Ustaz, ya, udah. sampai situ. Ya, qala lahum Musa, Nabi Musa berkata pada mereka, wailakum, celaka bagi kamu sekalian, la taftaru, janganlah kalian mengada-adakan kebohongan ala Allah terhadap Allah. Kadiban, ya, kebohongan. Ya, jadi taftaru sudah mengadakan kebohongan, ini kadibannya ditegaskan lagi. Fayushitakum, karena akan membinasakan kamu sekalian, atau karena Allah akan membinasakan kamu sekalian, bi'adabin, dengan suatu adab, dengan suatu siksa. Ya, jadi di sini kita dapati bagaimana Nabi Musa mengingatkan mereka, ya. Jadi terkait apa yang akan dilakukan oleh tukang-tukang sihir yang menyebabkan mereka nanti akan mendapatkan siksa dari Allah. Wa qad khaba man iftara. Wa qad khaba man iftara. Ya, dan sungguh telah khoba, telah khoba man iftara, telah berbohong orang-orang yang iftara, mengada-adakan kebohongan. Atau di sini khoba telah merugi orang-orang yang mengadakan kebohongan. Ya, jadi Nabi Musa mengingatkan terkait dengan orang-orang terdahulu yang mereka merugi, ya, di saat mereka melakukan iftara, ya, kebohongan, ya. Dan kita dapati di setiap masa rasul-rasul, mulai dari Nabi Nuh, ya, ada orang-orang yang mereka iftara, ya, mereka mengada-adakan kebohongan, ya. Nah, jadi mereka dianggap sebagai kaum yang ingkar, kaum yang durhaka, yang mereka disebut dengan minal mumtarin, ya. Ya, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan. Ya. Berikutnya 62. Bukan menyimak saja, ya, membaca. Ya. Boleh, ya, silakan di 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatanaza'u amrohum bainahum wa asarun najwa. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka. Ya. Fatanaza'u, ya, maka mereka berbantah-bantahan. Ya, di sini kita dapati mereka sedang cekcok, ya. Ya, ketika mereka mendapati bagaimana Nabi Musa menegaskan, menjelaskan pada mereka bahwa mereka akan ditimpa azab dari Allah, ya. Ya, dan orang-orang terdahulu, mereka yang telah mengada-adakan kebohongan, mereka juga telah benar-benar merugi, ya, dengan ditimpakannya siksa pada mereka. Makanya di sini tanaza'u, ya, mereka saling tanazu, atau mereka saling bertengkar. Ya, amrohum, akan urusan mereka. Ya, jadi nampaknya mereka tidak sepakat, tidak kompak terhadap urusan yang sudah mereka atur sebelumnya, ya. Bainahum, di antara mereka. Wa asarun najwa, dan mereka menyembunyikan an-najwa, bisikan. Ya, ini menunjukkan mereka merahasiakan bisikan apa yang ada pada mereka, ya. Nah, tapi Allah pastikan tanaza'u, mereka sedang berbantah-bantahan, ya. Mereka sedang cekcok. Ya, itu yang menyebabkan mereka benar-benar lemah di situ, ya. Nah, jadi Allah menunjukkan mereka tanaza'u, ya, menunjukkan kelemahan mereka. Ya, dan orang-orang beriman selalu mendapatkan informasi dari Allah terkait dengan orang-orang ingkar yang mereka suka tanazu, ya, yang mereka suka bertengkar, gitu, ya. Jadi bahkan Allah menyebut mereka seakan-akan bersatu padu, wa qulubum syatta, tapi hati mereka bercerai-berai. Itu kan menunjukkan Allah mengingatkan kita orang-orang yang beriman, ya, bahwasanya menghadapi orang-orang yang ingkar tidak boleh khawatir, ya. Nah, orang-orang ingkar itu mereka itu tampak saja kompak, tampaknya kompak, ya. Tapi qulubum syatta, mereka punya kepentingan yang berbeda-beda.
Kalau mereka punya kepentingan yang berbeda-beda, pasti akan melemahkan mereka ya. Nah, kalau orang-orang beriman, mereka kan punya kepentingan yang satu gitu ya, untuk menegakkan kebenaran di situ ya, untuk menegakkan keadilan. Orang beriman kan begitu ya. Tapi kalau orang-orang ingkar, mereka keinginannya bermacam-macam. Itu yang Allah sebut dengan qulubum syatta ya. Jadi itu pasti melemahkan mereka. Makanya kita dapati kalau ada orang-orang beriman dikalahkan oleh orang-orang yang ingkar, berarti ada sesuatu di sana. Dipastikan orang-orang berimannya mereka tidak komitmen, tidak istiqomah terhadap keimanannya. Ya, boleh jadi ada keingkaran yang mereka lakukan ya. Jadi sehingga mereka bisa dikalahkan oleh orang-orang yang ingkar. Karena standarnya tidak begitu ya. Orang beriman itu selalu akan mengalahkan orang-orang yang ingkar ya, karena mereka punya kekuatan iman. Tapi masalahnya orang beriman itu kalau sudah ada sedikit kesalahan, itu berat ya bagi orang beriman. Karena nanti yang dihadapi kan tidak hanya musuh, tapi juga Allah di situ ya. Dia berhadapan dengan Allah juga masalahnya. Makanya kalau dicontohkan perang Hunain itu ya. Jadi kaum muslimin jumlahnya 12.000, ada rasa kesombongan saja pada sebagian mereka. Ternyata itu bisa menghancurkan, bisa memporak-porandakan barisan ya. Jadi kaum muslimin kalah pada awal perang Hunain. Tapi ketika orang-orang yang punya rasa sombong tadi kabur ya, tinggal orang-orang yang baik, ternyata yang baik ini bisa memenangkan peperangan padahal jumlah mereka tidak banyak. Jumlah mereka tinggal sedikit ya. Jadi yang sedikit itu ketika beriman ternyata mereka bisa tadi mengalahkan orang-orang yang ingkar ya. Dan dipastikan karena orang-orang beriman mereka kepentingannya sama, yaitu tadi untuk mentauhidkan Allah ya, dan untuk tadi menegakkan keadilan. Jadi sementara orang-orang yang ingkar mereka keperluannya macam-macam ya, tujuannya berbeda-beda. Makanya ada kata tanazu yang Allah sebut di sini ya, mereka berantem ya, mereka bertengkar, tapi mereka menyembunyikan pertengkaran yang ada pada mereka. Ya. Berikutnya kita masuk di 63 pada qalu ya. Pak Habib silakan pada qalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu in hadzani lasakhiran. Mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini keduanya benar-benar ahli sihir. Yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisikrihima wa yadhaba bitoriqatikumul musla. Keduanya hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya, dan keduanya akan menghilangkan adat kebiasaanmu yang baik. Ya. Qalu mereka berkata, in hadani, ini adalah dua orang lasahironi, dua-duanya benar-benar tukang sihir. Ya, ini menuduh pada Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Sahironi, dua-duanya dianggap tukang sihir. Yuridani, yang kedua-duanya ingin ayyukhrijakum, untuk mengusir kalian atau mengeluarkan kalian min ardikum, dari negeri kalian ini, dari Mesir ya. Bisikrihima, dengan sihir keduanya. Wa yadhaba, dan akan menghilangkan bitoriqatikumul mutla, adat kebiasaan kamu sekalian yang al-mutla, yang utama itu. Ya, nah ini tuduhan yang pasti akan memprovokasi masyarakat ya. Ya, jadi dua rasul ini datang untuk tadi melakukan perbaikan pada mereka, ya, menolong mereka, menyelamatkan mereka. Tapi ternyata diisukan tadi akan mengusir mereka dan akan menghilangkan tadi budaya lokal ya, adat istiadat kebiasaan masyarakat. Ya, nah pasti masyarakat yang sudah biasa tadi untuk melakukan itu pasti mereka marah di situ ya. Karena dianggap dua orang ini akan menghilangkan, akan melenyapkan adat-adat atau kebiasaan-kebiasaan mereka. Ya, nah ini selalu berulang ya kita dapati ya. Jadi boleh jadi dalam kehidupan sekarang ini juga ada orang-orang yang begitu gitu ya. Jadi takut tadi kebiasaan adat istiadatnya itu hilang ya. Tapi kita ingat orang-orang beriman itu tidak mungkin akan menghilangkan adat kebiasaan yang baik, tidak mungkin. Ya pasti tadi untuk meluruskan di situ ya. Kalau ada yang menyimpang pasti akan diluruskan. Ya. Nah, itu yang tentunya akan dipahami oleh masyarakat ya.
ya, sehingga mereka tidak terprovokasi. Ya, Hanya Pak, ya silahkan. dua orang ini maksudnya siapa Pak? Oh, Nabi Musa dan Nabi Harun. Oh, Nah, kakak Nabi beradik. Musa dan Nabi Harun itu dianggap tadi hendak mengusir mereka, ya, hendak mengeluarkan mereka dari negerinya, kedatangannya. Ya, padahal tidak seperti itu, gitu ya. Jadi artinya narasi yang dibangun oleh Fir'aun itu begitu buruknya di situ ya. Ya, ini kan dalam bahaya Nabi Musa sama Nabi Harun kalau dibilang begitu. Ya, padahal tujuannya tadi untuk menyelamatkan mereka, dan memang tujuan utamanya untuk menyelamatkan Bani Israel agar tidak diperbudak ya. Ya, karena memang mereka diperbudak dan mereka benar-benar terdolimi. Ya. Ya, tapi kalau sudah ada narasi yang Fitnah ya Pak. memprovokasi begitu, nah itu ya sangat berbahaya ya. Jadi bisa mengeluarkan penduduknya dari negerinya, kemudian menghilangkan adat istiadatnya, nah, pasti akan marah ya. Jadi rakyat masyarakat akan marah dengan kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Dan kalimat seperti ini boleh saja ditiru oleh orang-orang sekarang ya. Ya, jadi kalau mereka tidak suka di situ ya, ya jadi bahkan tadi sesama Muslim ya, nah, ada dakwah yang mentauhidkan Allah di situ, ada yang tidak suka gitu ya, ya sehingga kemudian tuduhannya adalah dituduh tadi menghilangkan atau memporak-porak katakan adat istiadat dan seterusnya. Ya, itu juga narasi-narasi yang mesti dijaga ya, jangan sampai tadi bisa memprovokasi masyarakat dan ternyata akan berbuah malapetaka di situ ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 64. Bu Tuti silakan. 64 fa'ajmi'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajmi'u kaidakum. Maka kumpulkanlah tipu daya kalian. Summa tu sofa. Kemudian datanglah kalian berbaris. Wa qad aflahal yauma. Dan sesungguhnya beruntung hari ini orang yang menang. Ya. Fa'ajmi'u kaidakum, maka kumpulkanlah kaidakum, tipu daya kamu sekalian, ya sihir maksudnya. Tumma tu sofa, kemudian datanglah dengan sofa, dengan berbaris. Ya. Wa qad aflahal yauma man ista'la, dan sungguh beruntung pada hari ini ya orang yang menang. Ya, kenapa dinyatakan beruntung di situ? Ya karena yang melihat seluruh masyarakat ya. Ya, mereka melihat aksi itu ya. Jadi yang menang pasti akan sangat beruntung karena menjadikan dia akan dipercaya di situ ya. Ya, akan dipercaya oleh masyarakat ya. Dan ternyata tadi meskipun Fir'aun yang membuat ide di situ, ya Fir'aun dan kawan-kawannya yang mengumpulkan tukang-tukang sihir, tapi Allah memberikan kemenangan pada Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Ya, dan ini bahasanya ini iklan gratis di situ ya. Ya, jadi yang membuat acaranya kerajaan di saat itu gitu ya. Nah, tapi ternyata semua mata terbelalak melihat dua orang ini. Ya, karena bukan sihir di situ ya, dan tukang-tukang sihir pada ulqiyas sahratu sajidin ya. Mereka pada tersungkur bersujud karena mereka paham bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Musa ini bukanlah sihir. Sihir tidak mungkin akan bisa beraksi ya. Sihir tidak mungkin akan bisa memakan. Ya, kalau ular-ular mereka bisa dimakan hingga habis, berarti milik Nabi Musa ini bukanlah sihir ya. Makanya mereka langsung tersungkur bersujud ya. Meskipun Fir'aun ini mengancam mereka, lau qati anna idakum arjulakum min khilaf, aku akan cincang tangan dan kaki kalian saling silang. Juga walau usolibanakum ajmain, aku akan salib kalian semuanya. Tapi mereka tidak bergeming ya. Ya, menunjukkan mereka kokoh dalam keimanannya. Karena mereka tahu terkait dengan itu ya. Ya, orang-orang yang tidak tahu mereka hanya terbengong saja di situ ya. Dikira milik Nabi Musa adalah sihir ya, dan mereka hanya menganggap Nabi Musa menang atas tukang-tukang sihir itu. Tapi ketika tukang sihir itu bersujud dengan mengatakan begitu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun,
aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun, yang menjadikan Fir'aun pun juga marah di situ ya, kaget dengan apa yang diucapkannya. Nah, maka Nabi Musa dianggap sebagai guru dari tukang-tukang sihir itu ya. Ya, jadi apa yang sudah terjadi seakan-akan Nabi Musa yang telah tadi mendesain acara itu di situ ya, hingga mereka terus bersujud ya, dan dilihat oleh begitu banyak orang. Ya, padahal yang membuat acara adalah mereka, tapi mereka menuduhkannya pada Nabi Musa seakan-akan tadi Nabi Musa yang membuat itu skenario itu, dan Nabi Musa disebut sebagai guru mereka. Ya, jadi lagi-lagi tuduhan yang tidak berdasar ya. Ya, jadi orang-orang ingkar ketika mereka sudah terpojok, mereka ada aja alasan yang mereka angkat di situ ya. Ada tuduhan-tuduhan yang mereka angkat. Ya, itu seperti halnya di masa Rasulullah ya. Ketika orang-orang kafir Quraisy sudah tidak melihat lagi ada kekurangan pada diri Rasulullah, maka Rasul disebut dengan syairun majnun gitu ya, penyair yang gila. Ya sudah disebut dengan majnun saja. Nah, tidak ada tuduhan yang lainnya, ya sudah tidak bisa orang masyarakat sudah paham siapa Rasulullah kan begitu ya. Ya, mereka sampai menyebut Rasul Al-Amin karena tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong ya. Ya, jadi tidak ada celah sama sekali dan ternyata tetap dicari-cari. Ya, yang tidak ada celah saja dicari. Nah, bagaimana mungkin dengan manusia yang lainnya yang mereka punya kekurangan ya. Ya, jadi pasti ya, musuh-musuh Allah itu akan mencari-cari. Ya, dan celah itu yang nanti akan dijadikan sebagai alat gitu ya. Jadi untuk menghancurkan. Ya. Maka yang mesti waspada adalah orang-orang Islam yang lainnya, orang beriman yang lainnya. Ya, orang-orang beriman mereka tidak mungkin akan terbawa gitu ya dengan tadi kebiasaan orang-orang yang ingkar model seperti Fir'aun, penguasa seperti ini. Ya, jadi yang tadi membuat narasi-narasi untuk tadi untuk bisa menimbulkan kebencian dan juga permusuhan. Ya. Ya, itu insya Allah sampai di 64 terkait dengan qad aflahal yauma man ista'la ya. Jadi sangat beruntung di hari itu orang yang mendapatkan kemenangan. Ya, karena tadi Nabi Musa butuh dukungan yang besar ya. Dan ternyata Nabi Musa mendapatkan kemenangan di saat itu. Ya. Nah, ini di halaman ini kita banyak sekali mendapati ada fi'il mutal akhir ya. Di penghujung ayat kita juga banyak mendapati ada isimnya juga yang mutal akhir, tapi fi'il mutal akhirnya dia lebih banyak ya. Nah, kita lihat dari ayat 52 ya. Di ujung ayat ada kata yansa gitu ya. Yansa, lupa ya. Ternyata kita dapati mutal akhir. Jadi mutal akhir berarti ilatnya di belakangnya. Yang sa, yang mana ya? Ya, yang sa di ayat 52. 52, oh 52. Ya. Ya, kalau di bala yang sa, bala yang sa. Ya, wala yang sa dan tidak lupa. Ya. Kalau di 53 syatan, nah itu syatan itu isim ya. Dia nabatin syatan. Ya, jadi syatan itu bukan fiil tapi dia isim ya. Nah, nanti dia sifat dari nabatin ya. Ya, jadi dari tumbuh-tumbuhan ya atau dari tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam ya. Sata, ini isim ya? Ya, itu isim ya. Kalau di ayat 54 anuha, apa itu kalau anuha? Ada alnya kalau itu ya. Berarti anuha ini isim ya. Ya. Ya, isim anuha. Isim ya. Ya, ada alif lamnya. Isim. Ya, ada alif lamnya. Ya, kalau di 53 tadi dia tampak, jadi itu aslinya tanwin fathatain ya. Nah, cuma tadi dalam bacaannya akan dibaca syatta. Ini nanti kalau terkait dengan apa, itu mat iwat yang telah disempurnakan ya. Jadi dia tinggal dibaca syatta. Ini penghujung ayatnya nanti semuanya terdengar sama. Ya, jadi ada ilat di belakangnya semua di situ ya. Yansa syatta nuha. Ukhro di ayat 55. Cuma ukhro ini dia bentuknya isim ya, ukhro. Ya, dia nanti ukhro. Ya, ukhro itu menjelaskan tarotan ya. Jadi yang lain, ukhro isim ya. Kenapa disebut isim, Ustaz? Oh, ukhro, oh ya, aslinya ukhron tanwin aslinya.
Jadi di sini Oh, aslinya tanwin, yang tanwinnya tidak ditampakkan itu di 55 sama 53. Kalau 53 tidak ada syatan, itu aslinya pakai tanwin ya, fathatain. Kalau di 55 itu aslinya ada ukhron, fathatain. Ya. Nah ini tadi yang kita maksud ya. Jadi dia mat iwat yang telah disempurnakan ya. Jadi dia tidak tampil ada tanwinnya lagi, tapi langsung jadi mat di situ ya. Ya. Jadi aslinya kita dapati istilah di tajwidnya dengan mat iwat ya. Kalau misalkan ada ajron gitu ya, ajron itu kan itu kalau kita baca ajron jadi mat iwat ya. Jadi tulisannya ada tanwinnya tapi bacaannya tidak ada. Jadi ajro saja. Nah kalau ini harokatnya dia sudah disempurnakan dalam disesuaikan dengan bacaan ya. Jadi aslinya syatan menjadi syatta ya. Kemudian ukhron jadi ukhro. Ya, jadi ini nanti ayat-ayatnya kita dapati di penghujungnya semuanya diakhiri dengan ilat atau dengan ilat yang bentuknya alif ya. Yansa, syatta, nuha, ukhro. Nah, masuk di 56 aba. Di ujung 56 aba itu termasuk apa aba? Fiil atau isim? Mutal. Fiil. Nah, ini mutal akhir dia termasuk Isim. fiil ya. Fiil, aba dia membangkang ya. Jadi aba membangkang, nah dia fiil ya. Ya, kalau di penghujung 57 ya Musa, Musa. Nah, Musa apa Musa? Isim. Isim sudah otomatis isim Musa ya. Isim. Ini tandanya Isim. isim apa Ustaz? Oh, kalau Musa ini sudah jelas ini nama gitu ya. Nah, Ya, Oh, jadi karena nama ya. Ya. ya betul. Kalau tadi di ayat sebelumnya tandanya al atau tanwin gitu ya. Ya. Cuma tadi di ayat 53 dan 55 tidak tampak tanwinnya karena sudah disempurnakan mat iwatnya ya. Ya. Ya, jadi dia tidak ada tanwinnya tapi matnya ada. Tapi dia tetap disebut isim. Ya, berikutnya di 58 ada kata suwan. Nah, ini suwan ini masih asli dengan tanwin. Suwa. Tapi kita baca Ya. suwa ya. Ya. Ya, Ya. ini apa ini suwa? Isim. Isim. Ya, isim ya. Dia isim ya. Ya. Kalau di 59 ada duhan, duhan. 59 duhan. Ya. Itu isim juga Ustaz. Isim juga ya, dibaca duha ya. Jadi mat iwat. Berikutnya di ayat 60 ada kata ata, thumma ata. Itu jenisnya apa? Ata. Fiil. Oh ya, dia fiil ya. Ata, fiil madhi ya. Ya, jadi diakhiri alif ata atau datang di situ ya. Madhi mu'tal akhir. Betul. Nah, kalau di 61 ada iftaro. Iftaro itu tadi artinya mengada-adakan kebohongan. Iftaro. Apa fiil apa isim itu? Iftaro. Fiil. Fiil. Ya, fiil ya. Jadi iftaro fiil, jadi dia fiil mutalakhir. Kalau di 62 najwa, an-najwa ada alnya. Berarti isim. Isim ya, ada Coba, alnya jelas isim. pada Ada alif an-najwa. lam. Ya. Kalau di 63 al-muthla ada alnya. Isim. Ya, isim Ustaz. Isim juga ya. Nah, yang terakhir 64 ada ista'la. Ista'la. Ista'la itu ini apa namanya? Fiil. Ya, dia fiil ya. Ya, jadi fiil untuk ista'la di sini. Ya. Menang tuh Ya, itu ya Pak Ustaz, fiil ya. Ya, menang, memenangkan bisa awalnya gitu ya. Iya. Nah, cuma tadi kalau diterjemah memang dia lebih simpel ketika diartikan menang ya. Tapi aslinya memenangkan, ista'la memenangkan ya. Atau diartikan mengungguli. Ista'la ini dari kata ala gitu ya. Jadi dia mengungguli begitu ya. Yang aslinya seperti itu kata-katanya ala. Ya, ista'la ini ditambah ista ya. Jadi aslinya ain lam alif gitu ya. Ala. Ala ya'lu ya, tinggi. Nah, kemudian ditambah ista di depannya jadi ista'la. Ya, jadi mengungguli yang kemudian kita maknai dengan kata memenangi ya, menang. Jadi dia tetap fiil madhi. Ya, meskipun kalau misalkan diterjemah kita mendapati bahasa terjemahnya ternyata menang ya. Tapi dia aslinya ada fiil gitu ya. Fiil. Ya, sampai di 64 kita pekan depan berarti masuk di 65 sampai 76 ya. Kalau tugasnya yang kemarin kita lanjutkan di bagian ba ya tugasnya di nahwunya.
Cuma di Ya, sini di nahunya ada yang berbeda sedikit dengan yang kemarin. Kalau Tamrin kemarin kita mana? ya tamrin 2 tapi bagian ba. Kalau kemarin tamrin 2 bagian alif ya. Ya, kalau kemarin kita disuruh menjadikan isim berikutnya itu menjadi fa'il gitu ya. Kemudian ya. fiil yang kita tambahkan adalah mutal akhir gitu ya. Nah, kalau Ya. yang sekarang yang bagian ba, nah, kita lihat bagian ba ya, tamrin 2 bagian ba. Ya, sudah ketemu ya? Udah, Ustaz. Ya. Ija'al kulasmin, jadikan setiap isim minal asmail atiyah dari isim-isim berikut maf'ulan bih maf'ul bih. Jadi kita menjadikannya sebagai maf'ul bih nanti ya, bukan sebagai fa'il. Kalau yang kemarin kita jadikan sebagai fa'il ya. Ya. Dan sudah benar rata-rata. Ya, koreksinya kemarin itu hanya terkait dengan fiil yang ditambahkan saja. Jadi bukan fiil mutal akhir ya. Jadi mutal akhir berarti ilatnya ada di belakang. Ya. Kalau di tengah berarti tidak termasuk gitu ya. Ya. Jadi kemarin kawan-kawan yang kekurangannya ada yang kurang itu berarti fiilnya tidak mutal akhir gitu ya. Nah, itu catatannya. Tapi filenya sudah Jadi semuanya maknanya sudah sesuai. Kenapa? Kenapa Bu Tuti? Kedengaran kan saro itu bukan mutal akhir itu, bukan termasuk. Iya, apa punya Ustaz. Bu Tuti? Saro. Saro Itu punya Bu mutal Tuti. akhir. Oh, kalau saro bukan mutal akhir, dia ilatnya di tengah. Ini ada di tengah. Ya, jadi ilatnya berarti yang di belakang, gitu ya. Oh, kemarin dicari ilatnya yang di belakang, bukan di tengah. Bukan di tengah, jadi semua belakang. Karena istilah mutal akhir ya. Oh, mutal akhir, iya. Kalau Jadi, mutal tengah? Kalau mutal tengah apa? Mutal tengah, mutal saja. Kalau mutal tengah, mutal saja. Ya. Jadi nanti kalau mutal itu bisa di tengah, bisa di akhir kalau mutal ya. Tapi kalau sudah di mutal akhir berarti hanya di akhir saja. Yang di tengah berarti tidak berlaku. Oh gitu. Iya. Kalau PR sekarang itu fiilnya fiil sahih akhir ya. Oh ya, sekarang fiilnya fiil sahih akhir. Kalau sahih akhir berarti sahih akhir berarti yang belakangnya sahih. Nanti tengahnya ada ilat tidak ada masalah gitu ya. Tengahnya ada ilat nggak ada masalah. Jadi sahih semuanya juga aman, ya. Sahih akhir saja juga aman. Ya, jadi kalau sahih akhir itu tengahnya boleh saja ada ilat gitu ya. Jadi kalau contohnya saro ya, saro, itu sahih akhir, gitu ya. Jadi akhirnya sahih dia. Oh, termasuk sahih. Ya, jadi saro itu sahih akhir, ada akhirnya ya. Sahih akhir, jadi huruf terakhirnya huruf sahih. Ya, jadi ini bagian bab perintahnya. Isim-isim ini mulai dari at-ta'am, al-qurrah, al-ibrik, al-bab, al-thawb, al-khidha. Ini kita jadikan sebagai maf'ul bih dalam kalimat di situ ya. Ya, berarti nanti kita ada mencari fiil. Nah, fiilnya berarti lebih mudah kita cari karena kita hanya disuruh untuk membubuhkan fiil sahih akhir ya. Jadi lebih luas ya. Itu pilihannya lebih banyak. Kalau kemarin mutal akhir itu sangat terbatas ya. Jadi kalau ada yang bingung karena nggak nemu gitu ya. Nyarinya susah. Betul, nyarinya susah yang kemarin karena mutal akhir. Kalau sekarang sahih akhir ini banyak. Ya. Nah, kalau yang mutal akhir kemarin menyikapinya kalau kita kesulitan gitu ya. Kita merubah saja. Ada yang jadi katanya sama, kata dasarnya sama, tapi yang satu pakai madhi, satu pakai mudhari gitu ya. Ya, jadi yang pakai madhi berarti pakai alif ilatnya. Kalau mudhari berarti dia pakai ya. Jadi sudah berbeda gitu ya. Ya, nah kalau yang sahih akhir nanti banyak gitu ya. Tapi yang kita perhatikan terkait dengan maf'ul bihnya. Jadi isim-isim ini semua jadi maf'ul bih, bukan jadi fa'il ya. Jadi nanti jangan salah letak gitu ya. Jadi kita posisikan sebagai objek, baik atau makanan, al-qurrah ada bola, al-ibrik, ibrik mana ibrik? Ibrik itu periuk ya. Boleh. Ya, ibrik itu periuk bisa panci. Al-bab apa al-bab? Ya, pintu. Ya, as-saub apa as-saub?
Baju. Baju ya, pakaian. Al-khidha, al-khidha apa al-khidha? Al-khidha sepatu. Sepatu ya, sepatu ya. Ya, jadi ini nanti 6-6-nya. Nah, ini kita jadikan dia sebagai maf'ul bih. Kemudian fiil yang kita tambahkan dalam kalimat yaitu fiil sahih akhir ya. Fiilnya tuh yang dicari tentunya yang transitif dong ya Ustaz, karena yang Oh, iya. transitif ya, supaya objeknya ada. Iya. Ya, jadi istilahnya muta'addin fiilnya ya, yang dia punya objek gitu ya. Ya, objek ya, muta'addin. Ustaz, ini berarti tetap dua kata, Ustaz. Tetap dua suku kata. Misalnya, pintu terbuka. Bisa tiga. Gitu. Bisa tiga. Bisa tiga. Nanti tergantung dari file yang kita munculkan. Jadi begini, kalau kita memunculkan filenya itu, ya kalau filenya kita munculkan aku misalkan ya, saya kalau sambil contoh al-kolam misalkan ya, ro'aitul kolama, berarti kan hanya ada dua kata ro'aitu dan al-kolama gitu ya. Tapi ro'aitu sudah punya arti aku melihat al-kolama, pena. Nah, penanya sebagai maf'ul bih. Berarti dia hanya dua kata meskipun ada fi'il fa'il maf'ul bih. Jadi nanti kalau kata tergantung dari yang kita pakai ya. Ya, jadi kalau fa'ilnya adalah domir, kata ganti seperti yang saya contohkan tadi, berarti otomatis cuma dua, ro'aitu al-kolama. Tapi kalau saya pakai ro'a, pakai ali, ro'a aliyun al-kolama berarti tiga suku kata gitu ya. Nah, jadi tergantung nanti kita makainya seperti apa. Karena yang kita tahu kan gitu Ustaz. Fi'il, fa'il, maf'ul bih kan kita. Betul. Gitu kan? Ya, pokoknya kalau maf'ul bih itu pasti ada fa'il, itu ya. Iya. Fi'il, fa'il, Masalah tiga suku kata, dua suku kata nanti tergantung fa'ilnya seperti apa posisinya. Baik. Ya, kalau dia adalah domir seperti yang saya contohkan tadi, ro'aitu al-kolama berarti hanya dua suku kata ya, ro'aitu dan al-kolama. Ya, kalau ro'anya, ro'a at-tilmidu al-kolama, nah baru tiga, di situ ada tiga ya. Ro'a at-tilmidu. Fi'ilnya harus di akhir ya. Betul, nah fi'ilnya harus sahih akhir gitu ya. Sahih akhir. Baik Ustaz. Ya, jadi ini kalau sahih akhir tadi lebih banyak ya. Cuma kenapa kemudian dia ditaruh bagian ba, itu karena kita diminta untuk menjadikan isim sebagai maf'ul bih. Tidak hanya sebagai fa'il ya. Nah, kalau yang kemarin dia lebih ringan karena hanya kita dituntut untuk menjadikan fa'il saja. Otomatis kita cukup tadi konsentrasi kita mencari fi'il saja gitu ya. Kalau yang sekarang kita tidak hanya mencari fi'il, tapi kita memposisikan isim ini sebagai maf'ul bih. Ya otomatis tadi kita mendesain fa'ilnya seperti apa. Apakah ada isim yang tampak marfu di situ atau hanya domir saja, nanti bebas saja ya. Jadi yang penting ada fi'il, fa'il, maf'ul bih itu pasti begitu susunannya ya. Jadi tiga huruf ya Ustadz ya? Oh, tiga kata. Tiga kata, iya. Bisa tiga kata, bisa dua kata, tadi tergantung dari yang kita pakai. Iya. Ra'aitul ini kurata. Ya. Tapi kalau saya pakai tadi contoh ro'a tadi itu pasti salah. Kenapa? Karena ro'a misalkan ro'a aliyun al-kolama, ro'a itu mu'tal akhir gitu ya. Nah itu salah. Al-kolamanya betul. Ya. Nah, jadi nanti kalau saya pakai misalkan saya berarti pakai yang sahih akhir gitu ya. Saya tidak pakai kata ro'a, tapi saya akan pakai yang lainnya. Insya Allah. Ya. Ya, jadi kalau kita pakai contoh akhoda misalkan akhoda berarti sahih akhir ya. Jadi akhadtu al-qalama, saya telah mengambil pena. Atau misalkan akhoda aliyun al-qalama, Ali telah mengambil pena. Berarti pakai akhoda berarti insyaallah aman ya. Tapi kalau pakai ro'a tadi itu berarti tidak cocok ya karena perintahnya disuruh untuk fiilnya sahih akhir. Enggak, kalau ro'a itu kan bisa Ustaz. Oh, tetap dia tetap salah. Karena dia fi'il mutaakhir. Meskipun saya pakai ro'a itu. Ro'a itu mim belakangnya tu, tapi tu ini kan fa'ilnya. Nah, nanti tu-nya ini kalau kita pisah ada ilat sebelum tu. Jadi dia termasuk fi'il mutaakhir. Iya. Jadi
karena fa'il itu tunya itu kan Iya, karena fa'il, iya, fi'ilnya tetap iya, mutaakhir. Ya baik Ustaz. betul. Jadi fi'il mutalakhir itu meskipun ditempeli domir, tetap Ya. dia tidak berubah, tetap dia mutalakhir, gitu ya. Ya, 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 Iya. ya, 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 Jadi baik. karakter awalnya itu tidak bisa dihilangkan, meskipun dia ada perubahan situasi sedikit pada ro'a tadi, gitu ya. Iya. Jadi dia tetap dianggap fi'il mutalakhir. Ro'a itu tetap fi'il mutalakhir. Ya. Saya kira tadi bisa. Ya, jadi Baik, nanti Ustaz. kalau ro'a itu alqolama berarti begini, nah, kalau di Arab ya, ro'ai, ya, ro'ai itu fi'il madhi mutalakhir, tunya fa'il gitu ya. Iya. Nah, alqolamanya maf'ul bih. Jadi nanti Irobnya masih istilah mutal akhirnya tidak bisa lepas dari ro'ai Ya, di situ. Ya. baik Ustaz. Ya. Ya, itu insya Allah jadi tugas kita berarti bagian ba ya. 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 Ya, ini berarti ya. Oh, ya. Nah, ini banyak insya-nya ya di tamrinya ini. Ya, kalau yang dua ini aman insya Allah ya. Jadi dia terkait dengan tadi nahwunya ya. Ya, itu insya Allah jadi ada 6 kata, berarti nanti menjadi 6 kalimat ya. Jadi fiilnya bebas, madhi mudhore bebas, yang penting sahih akhir, dan isimnya posisinya sebagai maf'ul bih. Ya, itu tidak boleh kebalik ya. Jadi harus jadi maf'ul bih. Nanti kalau jadi fa'il, itu pasti salah gitu ya. Jadi nggak boleh jadi fa'il, harus jadi maf'ul bih. Ya. Ya, itu insya Allah. Ya, jadi sampai ketemu di pekan depan. Ya, kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.